Indonesia merupakan negara agraris yang memerlukan perhatian khusus untuk mengolah sumber dayanya terutama pada sektor pertanian agar bisa kuat dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Sektor yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sektor perkebunan. Perkebunan yang dimaksud ini adalah kelapa. Kelapa merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai jual yang penting bagi petani di Indonesia. Data tahun 2019 menunjukkan, Indonesia memiliki luas areal kelapa 3.500.726 ha, dan menghasilkan produksi sebanyak 2.992.190 ton. Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri ekspor kelapa. Salah satu produk turunan kelapa yang memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menambah devisa negara Indonesia adalah kopra. Dan untuk proses pengolahan kopra atau daging kelapa yang dikeringkan memakan waktu cukup panjang, mulai dari memanen kelapa hingga dijual ke pengepul. Petani kelapa di Desa Hantipan, Kecamatan Pulau Hanaut, mengatakan, proses dari mengambil buah kelapa dari pohonnya untuk dijadikan kopra harus melalui beberapa tahapan. Biasanya mengait dan mencuit melepaskan sabut kelapa upahnya Rp350.000 per 1000 biji. Kalau mencuit tanpa mengait Rp100.000 per 1000 biji. Tahap pertama biasanya dilakukan oleh pemborong yang berbeda. Selanjutnya memupul atau membersihkan tempurung kelapa yang masih utuh setelah dilakukan pencuitan. Upahnya Rp40.000 per 1000 bijinya. Ditambahkannya, setelah tempurung kelapa yang masih utuh itu bersih dilakukan lagi pembelahan dengan upah Rp150.000 per 1000 bijinya. Namun upah tersebut untuk membelah kelapa sekaligus mengeluarkan daging kelapa dari tempurung setelah dikeringkan menjadi kopra. Dan untuk teknik pengolahan kopra ada 4 macam, yaitu pengeringan dengan sinar matahari, pengeringan dengan pengarengan atau pengasapan di atas api dan pengeringan dengan pemanasan tidak langsung. Kopra yang baik sebaiknya hanya memiliki kandungan air 6% sampai 7% agar tidak mudah terserang organisme pengganggu. Kerusakan yang terjadi pada kopra pada umumnya disebabkan oleh serangan bakteri dan serangan cendawan. Serangan tersebut mudah terjadi jika kadar air dalam kopra tinggi, kelembapan udara mencapai 80% atau lebih dan suhu atmosfer mencapai 30 derajat Celcius. Kopra yang akan dijual atau dikatakan baik kopra yang memiliki kandungan air 6% hingga 7% agar tidak mudah terserang organisme pengganggu. Kerusakan pada kopra yang sering terjadi pada umumnya disebabkan pada serangan bakteri dan juga serangan cendawan. Pabrik minyak kelapa kopra sudah menggunakan teknologi. Telah hadir teknologi terbaru dengan adanya pabrik minyak kelapa kopra yang hingga sekarang semakin menjamur dan juga mendunia di kota yang ada di Indonesia. Pengolahan kopra pada dasarnya juga merupakan sebuah proses pengeringan atau penurunan kadar air buah kelapa hingga air tertentu. Teknologi yang digunakan untuk pengolahan daging buah kelapa yang banyak dilakukan petani kelapa masih merupakan teknik pengolahan. Jika Anda memilih untuk membuka pabrik minyak kelapa kopra maka keputusan Anda tidak salah yang hingga saat ini terus menjamur dan mendunia. Walaupun teknologi yang digunakan saat ini sudah modern dan semakin canggih, namun dalam pengolahan minyak kelapa kopra menggunakan teknologi modern Anda juga dapat menggunakan cara tradisional. Pengolahan di pabrik minyak kelapa kopra. Seiring perkembangannya, pengolahan minyak kopra pun telah beralih ke skema industri yang lebih maju. Pabrik-pabrik minyak kelapa kopra pun bermunculan di Indonesia. Tak hanya industri besar, petani kopra pun sudah mulai menerapkan teknologi untuk mengolah buah kelapa. Kopra yang kering ini kemudian dihaluskan menggunakan mesin pencacah sebelum dipres untuk menguras minyak yang terkandung di dalamnya. Minyak yang terkumpul kemudian diendapkan untuk disaring. Minyak yang telah disaring juga masih harus diolah kembali dengan menambahkan senyawa alkali Ko atau NaOH. Proses ini dilakukan untuk menetralisir dan menghilangkan asam lemak bebas yang terkandung pada CCO. Setelah asam lemak hilang, minyak tersebut akan diberikan arang aktif atau bahan penyerap warna untuk menghasilkan minyak yang bersih dan jernih. Selanjutnya, minyak yang sudah jernih akan di-steam dengan uap air panas untuk menghilangkan senyawa yang menyebabkan aroma tengik. Jika semua proses telah diikuti, maka minyak pun telah siap untuk dikemas ke dalam kaleng atau botol. Minyak yang telah dikemas kemudian diberi label dan siap diedarkan ke pasaran. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, komen dan share di channel JF Brunei.